sore ini terkait dengan musibah ya, cobaan. Ada hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon di Kota Bandung bertumbangan sampai menimpa kendaraan. Selain itu sejumlah jalur dan juga jalan protokol dan permukiman padat penduduk juga terendam banjir. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah tempat di Kota Bandung, Jawa Barat Jumat sore. Sejumlah pengendara motor tidak berani melanjutkan perjalanan dan memarkirkan kendaraannya untuk menghindari kecelakaan. Di Jalan Bojong Loa Kaler, sejumlah pohon tumbang setelah diterjang angin kencang dan hujan deras. Hujan angin, banyak pohon dan tanaman yang tumbang. Sementara di kawasan Jalan Pasir Kaliki, sebuah kendaraan tertimpa pohon berukuran besar saat hujan. Tumbang, guys. Pengemudi mobil berhasil selamat dalam kejadian ini. Pas hujan besar, terus ada angin, hujan angin, kondisi jalan macet. Jadi pelan-pelan, semua pelan-pelan. Begitu tahu-tahu rubuh, tapi memang isinya nggak sekaligus rubuh pohonnya. Jadi kejebak macet. Ini sebenarnya mah di bawah pohon, kalau nggak macet bisa lari. Petugas pemadam kebakaran bersama Dinas Pertamanan Kota Bandung langsung mengevakuasi pohon yang tumbang untuk mengurai kemacetan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, mungkin bisa kita sebutkan atau kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dapat segera pulih ya, memulihkan diri dan juga berbenah untuk wilayah yang tadi rusak. Kita dengar Ustaz bahwa Allah ini pasti memberi hikmah dari nikmat berupa bencana ini. Mungkin boleh diingatkan kembali kepada kita, Ustaz. Ya, bencana alam itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama, bisa kita lihat sebagai sebuah fenomena alam ya. Tetapi fenomena alam itu kan tidak berdiri sendiri ya. Karena alam itu ada ekosistemnya. Di situ ada manusia, di situ ada tumbuh-tumbuhan, di situ ada binatang dan lain sebagainya yang saling terkait erat antara satu dengan yang lainnya. Saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, kita melihat fenomena alam ini juga harus komprehensif ya, termasuk juga melihat dari aspek yang lainnya, yaitu pesan moral, pesan spiritual yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fenomena alam tersebut. Betapapun yang namanya musibah itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah atau bencana itu terjadi juga karena ulah tangan manusia. Jadi dalam satu ayat dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada atau yang terjadi di muka bumi ini, di daratan, di lautan, itu terjadi karena ulah tangan manusia. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan sebenarnya kita masih dalam musim kemarau ya, di banyak wilayah itu musim kemarau. Tetapi di sini ada badai, ada hujan deras dan lain sebagainya di Kota Bandung. Jadi karena sekarang iklim kita ini sudah tidak menentu ya, cuaca tidak menentu. Itu juga bukan karena kebetulan begitu saja, tapi kan karena ada ulah tangan manusia sendiri itu ya. Perubahan iklim yang sangat drastis sekarang ini kan terjadi karena faktor global warming ya, pemanasan global, terjadi climate change, perubahan iklim yang ekstrim dan lain sebagainya. Itu juga terjadi karena manusia yang merusak lingkungan ini ya, pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan ozon kita ini rusak, kemudian terganggulah sehingga musim menjadi tidak menentu. Nah, menyikapi musibah ini tentu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatul istirja yang tadi Mas Jaime ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan hanya kita ucapkan secara lisan, tetapi betul-betul ucapan itu membawa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi. Mengapa alam kita ini menjadi seperti ini? Mengapa iklim menjadi tidak bersahabat? Musim menjadi tidak menentu? Adakah yang salah dengan kita?
Kerusakan ini ya karena kita tidak menjaga kelestarian lingkungan kita. Banjir yang menyebabkan itu hujan yang menyebabkan banjir mungkin karena sungai-sungai, selokan itu sudah mampet karena ulah kita juga. Jadi mari kita introspeksi. Selain kita mengambil hikmah, mudah-mudahan musibah yang menimpa kita itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa menghantarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepadanya. Ustaz, selain cobaan, teguran begitu ya, Al-Ankabut berkisah atau menyebut bahwa musibah bisa juga bagian dari ujian kepada umat yang beriman. Nah, apakah ini juga tanda Allah sayang sama kita, Ustaz? Oh betul. Jadi salah satu hikmah musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi kita diingatkan ya. Maka hikmah musibah itu antara lain, karena dalam satu hadis itu dikatakan ya, setiap bentuk rasa sakit ya, derita, termasuk dalam yang kita alami dalam musibah bencana itu akan mengangkat derajat kita. Kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Mengangkat derajat itu kenapa? Tentu bukan secara langsung ya. Karena dengan musibah itu kita introspeksi, kita berbenah, sehingga kita menjadi terangkat harkat derajat kita itu menjadi mulia kembali sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentu saja dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak hikmahnya memang. Seperti ujian yang harus kita lewati, kalau kita lolos, kita ya naik kelas begitu, Ustaz ya. Nah, ngomong-ngomong soal ujian,